Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kenakan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiandira Florenci Ergor dan teman saya Lilau Gaje. Kami dari Prodi PGSD dalam rangka mengerjakan tugas dari mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Baik, berikut adalah materi yang akan kami bahas. Kegiatan pembelajaran 3, keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dalam Tarigan 1994, berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang bersifat langsung, seperti diagram berikut. A. B. Gambar 1.4 diagram komunikasi interaktif. Kegiatan komunikasi interaktif seperti dilukiskan dalam diagram di atas terjadi antar teman, antar pembeli dan penjual, atau dalam suatu diskusi kelompok. Dalam hal ini A berbicara, B mendengarkan. Setelah itu B berbicara, A mendengarkan. Namun ada pula dalam suatu konteks komunikasi itu terjadi non-interaktif, yaitu satu pihak saja yang berbicara dan pihak lain hanya mendengarkan. Agar lebih jelas situasi komunikasi tersebut digambarkan dalam diagram berikut ini. Terlihat pada diagram, A itu menggambarkan orang yang berbicara dan B, C, D, E mendengarkan. Begitu pula dengan F, G, H, dan I mendengarkan. Aktivitas komunikasi seperti ini dilukiskan dalam gambar 1.5 di atas, misalnya dalam kegiatan khotbah di masjid, pidato dalam suatu acara perayaan hari-hari besar, berkampanye, atau berbicara dalam suatu acara siaran berita televisi. Di sini hanya satu pihak yang berbicara, pihak lain hanya mendengarkan. Yang bagian B, hubungan menyimak dengan mendengarkan. Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis, seperti gambar diagram berikut ini. Mendengarkan, membaca, reseptif menerima informasi, lisan atau hasil berbicara, tulis, hasil menulis. Dalam gambar 1.7 bukan hanya menggambarkan hubungan antara mendengarkan dan membaca, melainkan juga melihatkan kaitan antara menyimak dan berbicara serta membaca dan menulis. C. Hubungan membaca dengan menulis. Telah ditemukan pada bagian terdahulu bahwa baik membaca atau menulis merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Seseorang menulis guna menyampaikan gagasan, perasaan, atau informasi dalam bentuk tulisan. Sebaliknya, seseorang membaca guna memahami gagasan, perasaan, atau informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan tersebut. Yang bagian D, hubungan menulis dengan berbicara. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Berbicara maupun menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Yang kedua, berbicara
merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Kemudian, kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Ini berarti ada juga kegiatan menulis yang bersifat langsung, misalnya komunikasi tulis dengan menggunakan telepon seluler atau SMS, dan menggunakan internet atau chatting, dan sebaliknya kegiatan berbicara secara tidak langsung, misalnya melalui pengiriman pesan suara melalui telepon seluler. Interaksi, rangkuman, berbicara dan mendengarkan atau menyimak merupakan dua aspek keterampilan berbahasa lisan yang berkaitan erat. Berbicara bersifat produktif, sedangkan mendengarkan atau menyimak bersifat reseptif. Dua aspek keterampilan berbahasa lainnya yaitu menulis dan membaca. Keduanya merupakan jenis keterampilan berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca bersifat reseptif. Dalam pemerolehan atau belajar suatu bahasa, keterampilan berbahasa jenis reseptif tampak banyak mendukung pemerolehan berbahasa jenis produktif. Dalam satu peristiwa komunikasi, seringkali beberapa yang biasa digunakan dalam komunikasi tulis. Dalam aktivitas berkomunikasi, keempat aspek keterampilan berbahasa itu tidak digunakan secara tunggal, melainkan digunakan secara bersama-sama guna mencapai tujuan komunikasi.